Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Samsul Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan kelima simple present tense untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu bahasa Inggris. Oke, saya akan mulai dari simple present tense yang pertama, yaitu definisi simple present tense. Simple present tense adalah jenis tense yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, pernyataan atau sesuatu yang selalu benar. Simple present merupakan jenis tense yang paling umum dijumpai ketika kita membaca sebuah teks bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke teks, ada rumusnya dulu, yaitu rumus simple present tense pertama, yaitu rumus simple present tense kalimat positif. Subjek plus verb 1 plus objek atau keterangan. Atau kita bisa memakai rumus yang kedua, yaitu subjek plus to be. To be-nya itu are, am, is plus adjektif atau adverb. Rumus yang kedua, rumus simple present tense kalimat negatif, yaitu subjek plus do atau does plus not plus verb pertama plus objek atau keterangan. Dan kita juga bisa memakai rumus yang kedua, yaitu subjek plus to be sama to be-nya itu are, am, is plus not plus adjektif adverb. Rumus yang ketiga yaitu rumus simple present tense kalimat tanya, yaitu do atau does plus subjek plus verb pertama plus objek atau keterangan. Atau kita bisa juga memakai rumus yang kedua, yaitu to be sama seperti tadi are, am, is plus subjek plus adjektif atau adverb. Contoh kalimat positif: The train leaves at 6 AM. Kereta berangkat pukul 6 pagi. Nah, kita di sini mendapatkan subjeknya itu kereta, dan verbnya itu berangkat, dan keterangannya itu pukul 6 pagi. Contoh kalimat negatif: The train does not leave at 6 AM. Dan di sini subjeknya juga sama, yaitu kereta, dan keterangannya itu juga sama, pukul 6, tetapi berbeda kalimat. Dan contoh kalimat tanya adalah Does Mary need a dictionary? Apakah Mary membutuhkan kamus? Nah, kita menemukan subjeknya itu adalah kamus atau dictionary. Oke, kita loncat ke definisi yang selanjutnya, yaitu definisi dari present continuous tense. Present continuous tense atau bisa disebut juga sebagai present progressive. Present progressive tense adalah aturan pembentukan kalimat yang digunakan untuk menyatukan kegiatan yang sedang berlangsung. Rumus present continuous tense adalah subjek plus to be, verb pertama plus ing plus complement. Contoh kalimatnya, I am reading a book. Saya membaca buku. Subjeknya itu membaca. Terlalu panjang, cok. Present continuous tense interrogatif. Ada dua macam bentuk pertanyaannya, yaitu yes atau no question, question. Yang kedua, w atau h question. Berikut ini masing-masing penjelasannya. Interrogatif, yes or no question. Untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, cukup letakkan are, am, is diikuti subjek dan verb plus ing di awal kalimat. Rumusnya adalah are, am, is plus verb pertama plus ing dan complement. Contoh kalimat, are you going to a new school? Dan is he wearing a hat? Oke, ke simple present tense yang ketiga, yaitu pengertian present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Tense ini terdiri dari gabungan aspek perfect sebelum satu spesifik waktu ke masa lampau dan masa sekarang.
Selain itu, tense ini juga bisa menggambarkan suatu kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau, tetapi efeknya masih dirasakan sampai saat sekarang. Lebih singkatnya, tense ini digunakan sebagai hubungan antara masa lalu dan masa sekarang. Present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan past participle verb ketiga. Have berpasangan dengan subjek I, you, we, dan they, sedangkan has digunakan untuk subjek he, she, dan it. Ada dua macam bentuk kalimat, yaitu kalimat verbal, yaitu menggunakan kata kerja, dan kalimat nominal, bukan kata kerja. Keduanya memiliki rumus yang berbeda. Rumus present perfect tense. Subjek plus has atau has plus been plus complement. Present perfect verbal. Kalimat ini merupakan predikatnya yang menggunakan kata kerja. Berikut pola kalimatnya. Contoh kalimat. I have eaten apple. Present perfect nominal. Kalimat nominal adalah predikatnya, bukan kata kerja. Berikut polanya. Subjek plus have atau has plus been atau complement. Contoh kalimat. I have been here. I have been here since June 3rd. Lebih lanjut. Rumus dan contoh di atas adalah present perfect tense bentuk positif. Selain itu, present perfect tense bisa berbentuk negatif menggunakan kata not, interrogatif, kalimat tanya. Present perfect tense negatif. Ciri utama dari bentuk kalimat ini adalah adanya not yang terletak setelah have atau has. Present perfect tense negatif. Rumusnya adalah subjek plus have atau has plus not plus participle yaitu verb ketiga plus complement. Contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya adalah I have never eaten apple. Dan present perfect tense nominal negatif. Rumusnya adalah subjek plus have atau has plus not plus been plus complement. Atau bisa juga memakai rumus subjek plus has atau have plus never plus been plus complement. Contoh, I haven't been here since June 3rd. Present perfect tense interrogatif. Present perfect tense verbal interrogatif, yes atau no question. Rumusnya bisa memakai have atau has plus subjek plus participle yaitu verb ketiga plus complement. Atau bisa juga memakai rumus have atau has plus subjek plus ever plus past participle atau verb ketiga plus complement. Contoh kalimatnya adalah have you ever gone to Yogyakarta? Present perfect tense verbal interrogatif W atau H question. Untuk membuat kalimat tanya dengan W strip H, letakkan W strip H sebelum have atau has di awal kalimat. W strip H plus have atau has plus subjek plus participle verb ketiga plus complement. Contoh kalimatnya adalah what have you done? Oke, kita memasuki past tense yang keempat, yaitu definisi past tense. Past tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Rumus past tense. Ada dua macam bentuk kalimat, yaitu kalimat verbal menggunakan kata kerja dan kalimat nominal bukan kata kerja. Keduanya memiliki rumus yang berbeda. Rumus simple present past tense kalimat verbal yaitu subjek plus verb, verb kedua plus complement. Dalam simple past tense, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk kedua. Untuk kalimat verbal, terdapat dua jenis kata kerja atau verb, yakni regular verb dan irregular verb. Kata kerja kedua dibentuk dari verb pertama plus ed atau d. Contoh, played football yesterday. Irregular verb. Kata kerja pada irregular verb
berbeda bentuknya dengan kata kerja pertamanya. Oleh karena itu, untuk menguasai irregular verb, kamu harus menghafalkan kata kerja tersebut. Seperti drink menjadi drunk, eat menjadi ate. Contoh, I ate a cake yesterday. Jadi eat diganti menjadi ate. Rumus simple past tense kalimat nominal. Subjek plus was atau were plus complement. Contoh kalimatnya adalah I was late yesterday. Lebih lanjutnya, rumus dan contoh adalah simple past tense bentuk positif. Selain itu, simple past tense bisa berbentuk negatif, menggunakan not, dan interrogatif atau kalimat tanya. Negatif verbal. Ciri utama adalah menggunakan did diikuti dengan not. Subjek plus did plus not plus verb pertama plus complement. Contoh kalimatnya. I didn't go to school yesterday. Negatif nominal. Yes or no question. Untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, cukup letakkan did di awal kalimat. Rumusnya adalah did plus subjek plus verb pertama plus complement. Contoh kalimat yaitu did you go to school yesterday? W atau H question. Pertanyaan menggunakan what, who, where, why, dan how. Tambahkan did di belakangnya. W strip H plus did plus subjek plus verb pertama plus complement. Contoh kalimatnya adalah why did you do? Ya. Interrogatif nominal. Yes or no question. Untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, cukup letakkan was atau where di awal kalimat. Was atau where plus subjek plus complement. Contoh, was it nice? Interrogatif wa strip H question. Pertanyaan menggunakan what, who, where, why, dan how. Tambahkan was atau where di belakangnya. Rumusnya W strip H plus was plus subjek. Contoh, where was he yesterday? Itulah contoh kalimatnya. Oke, kita mulai ke pembahasan yang terakhir, yaitu definisi future tense. Future tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Simple future tense umumnya menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Rumusnya, contoh rumus future tense berbentuk verba dan nomina. Akan langsung dibagi menjadi dalam 3 jenis kalimat, yakni positif, negatif, dan interrogatif. Seperti berikut. Rumus verbal positif. Subjek plus will atau shall plus verb 1 plus objek. Atau bisa juga memakai rumus yang kedua, yaitu subjek plus to be, are, am, is, dan plus going to plus verb pertama plus objek. Contoh, I shall visit my grandma tomorrow. Itu kata ini memakai rumus yang pertama, yaitu subjek plus will atau shall plus verb pertama plus objek. Rumus verbal negatif. Subjek plus will atau shall plus not plus verb pertama plus objek. Atau memakai rumus yang kedua, subjek plus are, am, is plus no plus going to plus verb pertama plus objek. Contoh kalimatnya adalah Sari will not bring her dirty clothes to the laundry in a little while. Rumus yang ketiga atau yang terakhir yaitu rumus verbal interrogatif. Rumusnya adalah will atau shall plus subjek plus verb pertama plus objek, atau are, am, is plus going to plus verb pertama plus objek. Contoh kalimatnya adalah shall I visit my grandma tomorrow?
Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.